Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Sababun Nuzul Surah Al-Fajr. Di sini hanya satu ayat, yaitu di Surah Al-Fajr ayat 27 yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, turun berkenaan dengan Hamzah yang gugur sebagai syahid. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Buraidah radhiyallahu an. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akan membeli sumur rumat untuk melepaskan dahaga, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Sumur itu pun dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau rela sumur ini dijadikan sumber air minum bagi semua orang? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, mengiyakannya. Maka Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Juwaibir dari Ad-Dhahhak yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka selamat ya. Jazakallahu khairan, semoga Allah berkahi selamat dan segenap harapan baik selamat semoga Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Makasih selamat ya. Jadi menteri yang soleh muslih, amin insyaallah. Pun lanjut. Berarti pertanda sini belum Ramadan berarti. Sebagian sudah. Nggih pun.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin bahas yang pertama, sababun nuzul berkenaan dengan surah Al-Fajr ayat 27 ini, yaitu berkenaan dengan Sayyidina Hamzah yang wafat di perang Uhud. Terkhusus untuk syuhada Uhud ini memang Allah turunkan, ada di antaranya firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu, tentang wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim dan seterusnya itu. Yang intinya ya memang mereka syuhada Uhud ini, kepada mereka kita tidak boleh mengatakan mati, tapi kita diperintah untuk mengatakan kalau bahasa kita syahid gitu. Jadi mereka syahid di jalan Allah. Jadi bukan mati, karena mereka tidak mati sebenarnya. Itu kata Allah dalam ayat ini. Mereka hidup dengan aneka fasilitas, di antaranya bocorannya ada di surah Ali Imran ayat 169 sampai 170. Kalau untuk mencakup seluruh orang beriman 171 itu. Nah, yang menarik adalah pernyataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini di kitab At-Tadhkirah beliau. Beliau mengatakan untuk mendapatkan derajat orang yang mati syahid seperti ini, kata beliau, itu tidak harus mati dalam peperangan, kata beliau. Jadi saya ulang, untuk mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid yang Allah gambarkan dalam surah Ali Imran ayat 169 itu tidak harus perang. Perang di jalan Allah salah satunya, tapi tidak satu-satunya. Kata beliau mengutip hadis Sahih Muslim, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Itu. Jadi barang siapa yang meminta kepada Allah, ini mafhum riwayat ya, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Makanya kalau selama ini kita minta kepada Allah mati husnul khotimah, itu teruskan, gak apa-apa, itu benar, teruskan. Tapi kalau bisa ditambah sekarang, syahid di jalanmu ya Allah. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu kata Imam Al-Qurtubi mengutip hadis Sahih Muslim itu diantaranya. Nah, di samping itu, kalau merujuk penjelasan sebagian para ulama tentang tanda-tanda husnul khotimah, di mana seseorang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah itu juga fisabilillah, maka hendaklah kita ini supaya mendapatkan kedudukan seperti yang digambarkan dalam surah Ali Imran ayat 169 itu, hendaklah kita ini melibatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Jadi melibatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah, maksudnya apa? Ya jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, atau apapun. Karena besar harapannya ketika wafat kita masih terstatuskan sebagai orang yang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah, dan itu syahid. Karena ada satu riwayat yang menyebutkan barang siapa ada orang yang bersedekah dan dia akhiri hidupnya dengan sedekah itu, maka dia fisabilillah, atau dia syahid itu. Barang siapa yang berpuasa dan dia meninggal dengan puasanya itu, maka dia fisabilillah. Nah, masalahnya kan tidak semua orang itu meninggal dalam keadaan sedang puasa, sedang sedekah. Tapi bisa nggak kita meninggal dalam keadaan sedang masih terstatuskan sebagai pengurus masjid misalnya? Kan bisa. Nah, itulah kenapa dalam penjelasan para ulama tentang hadis itu aukamakol dinyatakan bahwa siapapun yang meninggal dalam keadaan sedang beramal soleh atau beribadah dan beramal soleh, maka dia fisabilillah atau syahid di jalan Allah itu. Nah, makanya usahakan yang meninggal itu terstatuskan sebagai orang yang sedang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah tadi itu. Ya minimal jadi jamaah aktif lah. Kalau misalnya nggak jadi pengurus semua, paling nggak jadi jamaah aktif gitu. Sehingga kan keren, meninggal terstatuskan sebagai jamaah aktif masjid, kan keren itu. Dan itu merupakan bagian dari penghormatan
dan itu merupakan bagian dari tanda husnul khotimah atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu dikatakan kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Ya tadi diantaranya karena meninggal mungkin masih terstatuskan sebagai pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah dan seterusnya itu. Atau donaturnya itu. Atau jamaah aktifnya itu. Allahu Akbar. Nah, kenapa kemudian Sayyidina Hamzah radhiyallahu an dan atau para syuhada saat itu ketika hendak meninggal diseru dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebenarnya seruan ini kalau kita merujuk pada hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, ini tidak hanya berlaku untuk para syuhada sebenarnya. Bahkan setiap orang yang ketika ruh sampai di kerongkongannya dan dia melihat surga, dia akan diseru dengan seruan yang serupa ini. Yang versi Ahmad redaksinya mirip di Al-Fajr ini. Dimana ketika kalau yang versi Ahmad disebutkan ruh itu dicabut dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Jadi ruh itu ditarik dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Terus gitu. Set. Dan ini sakit ini. Bukan cuma sakit swaqid pakai dal. Sakarat, innalil mauti sakarat. Ini sakit ini. Sakit luar biasa. Sakarat ini. Nanti sampai sini, sampai di kerongkongan itu, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Sampai sini berhenti sebentar. Begitu berhenti sebentar, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya. Begitu melihat tempat tinggalnya surga, maka orang yang akan meninggal ini dengan senang hati mau keluar dari badannya. Karena mau dengan senang hati keluar dengan badannya itu, maka dibisikilah dia oleh malaikat yang selama ini menyertainya dalam proses kematian itu sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Dan yang selanjutnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Imam Al-Qurtubi itu nanti di mahsyar. Yang fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati itu nanti di mahsyar. Yang sampai tadi itu ketika ruh berada di kerongkongan. Karena ngelihat surga. Nah, saat orang itu ngelihat surga, semua rasa sakit yang dirasakan enggak dirasakan lagi karena saking nikmatnya ngelihat surga itu. Para ulama berdalil dengan kisah Nabi Yusuf yang disuruh keluar di hadapan kaum wanita pembesar Mesir saat itu, dan mereka mengiris tangannya enggak terasa sakit gara-gara ngelihat Nabi Yusuf. Kata para ulama itu ngelihat Nabi Yusuf aja enggak sakit, apalagi ngelihat surga gitu. Itu kata para ulama. Makanya dalam hal ini pantas kalau disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, karena dia melihat surga. Semoga kita melihat surga, amin insyaallah. Bahkan masuk ke dalamnya ya, amin insyaallah. Yang ada Rasulullahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin insyaallah. Nah, itu diantara penjelasan mengenai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya tadi itu. Yang kemudian yang kedua berkenaan dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang beliau membeli sumur, yang sumur itu akhirnya untuk kemaslahatan banyak orang. Kalau saya nggak salah itu ada kejadian terkait dengan sumur itu, di mana sumur itu milik seorang Yahudi yang tidak akan dijual, kalau saya nggak salah gitu ya. Seingat saya begitu ceritanya itu. Jadi suatu saat Sayyidina Utsman negosiasi dengan si Yahudi ini agar kemudian diizinkan membeli sumur itu dengan harga yang sangat tinggi. Si Yahudi bergeming, tidak mau. Mentok si Yahudi ini mengatakan gini aja deh, kamu beli separuh dari sumur ini. Jadi kayak dimiliki bersama, syirkah, kepemilikan bersama. Akhirnya Sayyidina Utsman menyanggupi. Ya udah, dengan ketentuan sehari milik Sayyidina Utsman, sehari milik si Yahudi itu.
Nah, ketika giliran si Yahudi itu harus bayar. Giliran si Sayyidina Utsman radhiyallahu an gratis. Awalnya begitu. Sampai Sayyidina Utsman punya strategi mengumumkan kepada banyak orang, kalau giliran saya ambil air yang banyak ya, buat stok besoknya biar gak usah ambil air. Nah, lama-lama giliran si Yahudi ini sepi terus. Kenapa? Karena begitu giliran Sayyidina Utsman kan ngambilnya banyak orang-orang. Nah, akhirnya si Yahudi ini karena dia merasa rugi dikarenakan setiap giliran dia nggak ada yang ngambil air gara-gara ngambil stok banyak itu, akhirnya dia nyerah. Ya udah, kamu saya jual ke kamu semuanya. Akhirnya dibeli semua oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan semua orang bisa menikmati air sumur itu. Titik tekannya sebenarnya bukan pada apa-apa, tapi lebih kepada memenuhi hajat kebutuhan orang banyak itu pahalanya besar sekali. Nah, saat itu muslimin terutama muslim maksud saya dan semua orang itu butuh air. Sebenarnya sampai detik ini pun itu masih dibutuhkan, terutama di daerah-daerah yang memang membutuhkan air bersih. Maka sedekah sumur air bersih untuk pengadaan air bersih itu pahalanya luar biasa. Sampai sekelas Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an itu sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqu anha." Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat. Apakah bisa saya sedekah atas nama ibu saya? Kata beliau, qala na'am, bisa. Ayul afdal, apa yang paling utama? Kata Nabi, as-saqyu, memberi minum. Dan sampai sekarang kalau kata dosen saya itu sumurnya masih ada. Namanya Saqawatu Ali Sa'din. Sumurnya keluarga Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an ini orang yang kaya raya dan sangat dermawan orang. Beliau ini kalau berdoa di antara doanya apa? Ya Allah, hamba adalah orang yang tidak pantas diberi sedikit. Kalau berdoa itu gitu sama Allah. Ya Allah, hamba adalah orang yang tidak pantas diberi sedikit. Dalam prolog doanya itu, yang harus saya bantu banyak ya Rasulullah. Ya, yang harus saya bantu itu banyak ya Allah. Maka hamba adalah orang yang tidak pantas diberi sedikit. Silakan kamu dicoba ya. Itu Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu. Dan memang Allah kabulkan. Beliau kaya raya sampai cicit dan terkenal dermawan. Yang dari catatan riwayat itu beliau kaya raya sampai cicitnya itu terkenal kaya raya dan dermawan. Itu Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an. Doanya, ya Allah, hamba tidak pantas diberi sedikit. Itu doanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an. Di antaranya itu. Nah, dalam konteks kekitaan, sumur tetap dibutuhkan terutama di titik-titik tertentu yang membutuhkan air jernih. Tapi secara umum berinfak dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu memang bisa menyempurnakan iman sebenarnya. Titik tekannya di situ sebenarnya. Jadi berinfak dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama, kebanyakan orang terutama, itu menyempurnakan iman. Ini berdasar kepada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Ammar ibn Yasir radhiyallahu an berkata, ini perkataan Ammar ibn Yasir radhiyallahu an. Ammar ibn Yasir radhiyallahu an ini ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Apa kata Ammar ibn Yasir radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari disebutkan? Kata beliau, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, kata beliau. Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku tengah, adil, jujur pada diri sendiri. Artinya dia kepribadiannya jujur, termasuk pada diri sendiri. Al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku adil, tengah, jujur, yang itu timbul dari dirinya sendiri atau bahkan jujur juga pada dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, wa badrus salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtari. Kalau redaksinya begitu. Kalau kita terjemahkan, berinfak
Kalau diterjemahkan dan berinfak padahal dia sendiri sedang butuh. Itu diterjemahannya itu. Tapi saya baca syarahnya, wal infaqu minal iqtari diterjemahkan wal infaqu minal iftiqari gitu di syarahnya di Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Itu maksudnya menginfakkan apa-apa yang menjadi kebutuhan orang banyak terutama. Jadi berinfak sesuai dengan kebutuhan orang yang diberi lah kalau bahasa kita. Itu kalau lihat dari syarahnya. Maka kalau kita misalnya membantu seseorang sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan apa yang dia butuhkan, itu bagian dari satu di antara tiga hal yang menyempurnakan iman. Di samping jujur pada diri sendiri atau bisa berlaku adil dan tengah pada diri sendiri. Terus kemudian yang kedua menebar salam ke seluruh alam. Dan yang ketiga mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Itu menyempurnakan iman. Contoh gini misalnya, contoh. Ada orang pinter nyetir mobil, tapi nggak punya SIM. Nah, kita buatkan SIM itu dia, supaya dia bisa kerja maksudnya. Kita membuatkan dia SIM supaya dia bisa kerja, itu sesuai dengan kebutuhan dia itu namanya. Nah, itu yang model-model begitu itu menyempurnakan iman namanya. Ada orang misalnya jual gorengan. Kita lihat sudah butuh dibelikan kompor yang baru atau apa. Kita belikanlah kompor yang baru, tabung gas yang baru misalnya apa. Sehingga dia terbantu. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan namanya. Atau beasiswa sekolah, modal usaha dan macam-macam yang dibutuhkan oleh orang. Kapan hari di Aceh atau di beberapa daerah Sumatera yang habis terdampak itu, pembangunan jembatan itu yang dibutuhkan, itu model-model begitu itu yang menyempurnakan iman itu. Yang dibutuhkan seperti itu. Nah, itu luar biasa itu, Masya Allah itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bisa begitu, itu baru namanya menyempurnakan iman. Makanya kalau bisa zakat mal kita terutama ya, infak dan sedekah kita itu kalau bisa jangan habis di BLT, bantuan langsung telas itu. Kalau bisa pada sebagiannya kita distribusikan dalam bentuk yang sifatnya produktif dan atau solutif gitu. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak hanya produktif tapi juga solutif. Tidak hanya solutif bahkan kalau bisa yang produktif gitu. Apa enggak boleh Ustadz kalau kita membagi zakat kita dengan sistem BLT itu, bantuan langsung telas itu. Bahkan ada yang BLA, bantuan langsung amblas. Boleh, tidak apa-apa. Cuman jangan habis di situ maksud saya. Biasanya motivasi berbagi dalam pengertian yang BLT tadi itu kan untuk nyenang, biar banyak orang yang merasakan. Ya tidak apa-apa. Cuman jangan habis di situ. Contoh misalnya Ramadan ini insya Allah Pak Syamsul Rijal zakatnya 1 miliar misalnya. Amin insya Allah. Ya, kalau bisa jangan habis semuanya untuk BLT tadi. Sebagian yang 500 juta lah Pak, itu ada yang untuk modal usaha, untuk beasiswa sekolah, untuk tadi pengadaan keperluan masyarakat yang dibutuhkan dalam skala yang besar, sumur bersih dan macam-macam. Itu seperti itu. Ini misalnya, dan semoga zakatnya Pak Syamsul Rijal 1 miliar. Amin Allahumma amin. Amin aja dulu. Nah, jadi itu diantaranya. Jadi ini saya ulang, kalau sampai kita pernah berbuat seperti yang dibuat oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, di mana kita ketika berinfak itu tidak hanya semata-mata berinfak dengan kadar infak yang tadi BLT tadi, bantuan langsung telas, tapi lebih dari itu yang sifatnya produktif dan atau solutif bagi masyarakat. Kalau kita mampu begitu, itu insya Allah menyempurnakan iman. Pantes kalau kemudian diseru dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wah, itu contohnya kok ya berduit itu Ustaz. Sementara kan tidak semua kita duitnya gagah. Maka jawabannya kalau duit kita enggak gagah, kasih tahu yang punya duit, caranya gitu. Jadi kalau enggak punya duit, kasih tahu yang punya duit. Emang kalau kita ngasih tahu yang punya duit, kita dapat pahala yang sama, dapat hadis sahih Muslim. Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi.
Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditunjuki itu. Itu. Makanya enggak usah khawatir kalau memang kita tidak punya banyak duit, kasih tahu yang banyak duit. Biasanya diumumkan di grup-grup, ayo ini ada. Nah, itu. Nah, ini ada sumbangan untuk bikin sumur bor misalnya. Butuh biaya sekian juta. Ini anu. Sumur bor enggak sampai 100 juta sih, cuma berapa gitu ya. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, itu merupakan bagian dari cara kita untuk berinfak dengan kadar yang bisa menyempurnakan iman, insya Allah. Pengalaman yang mungkin Anda lebih pengalaman dari saya cuma cerita saja. Pengalaman yang saya pernah jalani itu untuk mendistribusikan zakat atau infak dengan produktif dan atau solutif itu tidak selalu besar, walaupun ada yang besar ya, tidak selalu besar. Contoh misalnya gini ya. Tadi saya contohkan pembuatan SIM misalnya. Ini contoh. Saya pernah ketemu dengan orang yang pekerjaannya itu jadi Pak Kebon, jaga sekolah itu loh, jaga sekolah. Sekolah SD negeri. Dia jaga Pak Kebonnya sekolah SD negeri. Saya tanya saat itu, ngobrol dengan saya. Berapa gajinya Pak di sini? 350.000. Cukup itu buat makan sebulan. Enggak cukup. Cuman alhamdulillah oleh sekolah kita diizinkan jualan di sini. Jadi anak-anak SD itu beli belanja di dia itu untuk kehidupan dia sehari-hari. Teman sekarang nggak bisa jualan lagi. Loh, kenapa? Liburnya terlalu panjang. Nggak punya modal untuk mulai lagi. Saya tanya, berapa modalnya? 500.000. Akhirnya kita kasih kan 500.000, ya ditambah-tambah dikit lah. Itu qadarullah, hidup lagi usahanya. Paling enggak untuk 1 tahun lah, paling enggak ya. Untuk jualan 500.000 udah bisa mempertahankan hidup seseorang 1 tahun lebih sekeluarga. 500.000 sudah bisa produktif. Cuma saat itu kita kasih kambing perempuan juga supaya dia bisa sambil mengembangkan kambingnya itu. Itu seperti itu. Jadi enggak harus mahal gitu maksudnya. Enggak harus mahal. Pernah saya itu ke Muara Gembong. Bukan Muara Gembong, Cabang Bungin. Ketemu dengan para petani yang lesu gara-gara panennya itu gagal. Bukan gagal panen, tapi karena berasnya jadi merah, Pak. Jadi gini, ada bakul rabu itu obat pengobatan pertanian itu jual obat untuk padi itu baru ceritanya. Rupanya begitu dipakai, padinya itu jadi kayak tayangan gitu loh. Bukan beras merah, jadi kayak merah tayangan gitu. Jadi merahnya nggak menarik gitu merahnya, bukan beras merah, merah nggak menarik. Akhirnya tengkulak nggak ada yang mau beli tengkulak itu. Jadi yang biasanya beli beras nggak ada yang mau beli. Akhirnya mereka nggak bisa nanam lagi karena biasanya mereka nanam itu dengan jual sebagian padinya itu untuk modal nanam lagi. Nah saat itu mereka nggak punya, nggak laku ya berasnya. Terus saya nanya saat itu di situ, emang untuk nanam lagi itu butuh berapa? Untuk ukuran sawah sekian 600.000. Ya udah kita kasih aja seadanya itu. Nah terus kemudian ini yang di luar dugaan saya itu qadarullah, selang berapa waktu ya, agak lama sih, 1, 2, 3 tahun atau berapa. Saya dengar di antara orang yang saya bantu itu umroh. Saya tanya, loh kok bisa umroh? Dari hasil panen itu kita tabung, ada travel umroh gitu. Itu kalau panen dia bayar pakai gabah gitu. Sampai waktunya dia bisa berangkat. Masya Allah. Dari cuma 600.000 jadi bisa umroh itu, Masya Allah. Itu kan produktif. Tidak harus gede. Asal kita ketemu. Pernah juga sih ketemu sama orang untuk jualan soto. Gerobaknya butuh berapa? Sekian 17 juta atau berapa? Mahal ya gerobaknya. Gak jadi dulu deh.
nggak ada duitnya gitu maksudnya. Dananya belum ada. Ternyata bikin dorong gerobaknya soto yang dari kayu itu mahal juga ternyata. Gak sih wis. Jadi macam-macam. Nah ini saya cuma mau sampaikan saja bahwa untuk produktif itu nggak harus besar gitu. Atau solutif. Kalau solutif itu contoh misalnya ini yang di sini misalnya ada pembantu rumah tangga kan, kerja di sini jalan kaki. Gitu. Belikan aja sepeda goes itu, sepeda mini jengki atau sepeda mini itu loh. Itu kan paling nggak membantu dia kan, yang bisa jalan di rumah jadi naik sepeda itu lebih memudahkan lah. Ya Anda lebih tahu harga sepeda. Dulu waktu itu kalau yang dari bahan besi mungkin 1.200.000, 1.500.000 itu. Ada yang nomor 16, ada yang nomor 20, agak apal harga, kadang-kadang sering beliin orang seperti itu. Nah, itu solutif itu. Solutif. Atau kalau mungkin di sini ada guru-guru TPQ, guru-guru ngaji, kok dilihat ngangkot misalnya, belikan motor-motor second. Iya, motor-motor second kan lumayan untuk membantu yang bersangkutan dalam mengajar ngaji dan seterusnya. Jadi singkat kata singkat cerita, itu produktif, solutif. Yang model-model begitu itu yang menyempurnakan iman. Yang model-model begitu itu yang menyempurnakan iman. Dan saya cerita itu barangkali untuk menginspirasi gitu maksud saya. Dan mungkin Anda lebih pengalaman daripada saya. Cuma saya mau kasih contoh aja bahwa tidak semuanya harus mahal gitu. Enggak semuanya harus besar gitu maksud saya. Bisa dalam skala kecil tapi dalam jumlahnya tidak terlalu besar tapi bisa produktif dan atau solutif asal kita tepat aja. Itu seperti itu. Itu untuk supaya mendapatkan seruan dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik. Berikutnya surah Al-Lail. Surah Al-Lail ini sababun nuzulnya cukup panjang juga sampai ayat 21. Berarti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى wala sawfa yarda. Kurang lebih terjemahannya, demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu pastilah bermacam-macam. Jadi ada yang pedagang, pegawai, macam-macam. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi penghidupan kalian dalam kehidupan dunia ini. Makanya sama-sama jualan kadang beda
hasilnya. Karena memang yang ini harusnya bukan di sini tapi di sini misalnya. Mas sudah dibagi oleh Allah. Sama-sama jualan bakso, sama-sama jualan bebek slamet, sama-sama jualan apa? Ada orang enggak ada. Nah itu sama-sama tapi tetap beda itu. Dan pada akhirnya semua orang akan kembali pada ketetapan Allah di mana masing-masing itu memang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'yakum lasyatta. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, saya tidak pernah khawatir soal rizki saya. Yang menjadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain, yang menjadi pekerjaan saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi orang yang gemar berinfak di jalan Allah, Allah akan berikan kepadanya aneka kemudahan-kemudahan. Wah, tapi dengan keyakinan penuh bahwa dia yakin dengan pahala dari Allah, balasan dari Allah. Itu seperti itu, harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bermanfaat. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau tidak yakin tidak bermanfaat. Saya pernah tanya orang, itu ada orang dia dermawan tapi kok begitu kehidupannya. Saya cuma jawab, kalau nggak dermawan lebih parah lagi barangkali dia itu. Itu seperti itu. Jadi ya karena dia masih dekat, kan bisa jadi begitu ya. Karena itu masih ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, terutama sukar untuk menuju ke surga. Kalau dermawan dimudahkan untuk menuju ke surga. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Karena hartanya dipakai untuk yang enggak benar, karena pelit tadi itu. Mending kalau cuma enggak bermanfaat, masalahnya hartanya kadang jadi masalah bagi dia. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Jadi yang berkuasa memberikan petunjuk hanya Allah. Dunia akhirat semuanya milik Allah. Maka jangan berharap kecuali hanya kepada Allah, karena semuanya milik Allah. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Jadi orang semakin bertakwa semakin jauh dia dari neraka. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Orang bertakwa itu ciri khasnya dermawan, gemar berinfak di jalan Allah. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi kalau memberi dia ikhlas, tidak berharap balasan dari makhluk, tetapi dia memberi itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Wala saufa yarda. Itu seperti itu. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa seorang pemilik pohon kurma mempunyai pohon yang mayangnya menjulur ke rumah tetangganya. Seorang fakir yang banyak anak. Setiap kali pemilik kurma itu memetik buahnya, ia memetiknya dari rumah tetangganya itu. Apabila ada kurma yang jatuh dan dipungut oleh anak-anak orang fakir itu, ia segera turun dan merampasnya dari tangan anak-anak itu. Kebayang pelitnya ya. Bahkan yang sudah masuk ke mulut mereka pun dipaksanya keluar. Ya Allah. Oh, no model ini. Bahkan ini cerita di daerah Jombang, Jawa Timur. Ada caleg itu. Caleg itu setiap kali orang lewat gambarnya caleg itu dia ngomong gini, "Wah, wong medhit ae dipilih, rasa dipilih. Wong kotorannya jadi ambil enggak rela dia.
Terus ada yang nanya, maksudnya bagaimana? Ini yang kita orang Jombang ya. Dia itu kalau berak itu kan di kampung itu kadang masih di kali itu. Jadi kali itu kadang jadi WC terpanjang se-Asia itu. Itu kan begitu kotorannya keluar, kadang-kadang itu ada ikan-ikan yang makanin kotorannya itu. Itu dipukul sama dia. Ayo, jangan dimakan. Saking pelitnya bahkan kotorannya dimakan pun tidak boleh. Katanya nggak tahu betul apa enggak cerita itu. Yang cerita itu orang Jombang, orang Jawa Timur. Orang fakir itu mengadukan hal kepada Nabi Muhammad SAW saking pelitnya ini. Orang fakir itu mengadukan halnya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berjanji akan menyelesaikannya. Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan pemilik kurma itu dan bersabda, berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si fulan. Sebagai gantinya kamu akan dapat pohon kurma di surga. Si pemilik pohon kurma berkata, hanya sekian tawaran Tuan? Aku mempunyai banyak pohon kurma, dan pohon kurma yang diminta itu yang paling baik buahnya. Lalu si pemilik pohon kurma itu pun pergi. Pembicaraan si pemilik pohon kurma dengan Nabi Muhammad SAW itu terdengar oleh seorang dermawan yang langsung menghadap Rasulullah Muhammad SAW dan berkata, seandainya pohon kurma itu menjadi milikku, apakah tawaran Tuhan itu berlaku juga bagiku? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, ya. Maka pergilah orang itu menemui si pemilik pohon kurma. Si pemilik pohon kurma berkata, apakah engkau tahu bahwa Muhammad SAW menjanjikan pohon kurma di surga sebagai ganti pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah tetanggaku? Aku telah mencatat tawaran beliau, akan tetapi pohon kurma itu sangat mengagumkan. Aku banyak mempunyai pohon kurma, tetapi tidak ada satu pohon pun yang selebat itu. Orang dermawan itu berkata, apakah engkau mau menjualnya? Ia menjawab, tidak, kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku. Akan tetapi pasti tidak akan ada yang sanggup. Orang dermawan itu berkata lagi, berapa yang kau inginkan? Ia berkata, aku ingin 40 pohon kurma. Orang dermawan itu terdiam, kemudian berkata lagi, engkau minta yang bukan-bukan. Tapi baiklah, aku berikan 40 pohon kurma kepadamu, dan aku minta saksi jika engkau benar-benar mau menukarnya. Ia pun memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan penukaran itu. Orang dermawan itu menghadap Rasulullah Muhammad SAW dan berkata, ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku. Aku akan menyerahkan kepada Tuan. Maka berangkatlah Rasulullah Muhammad SAW menemui pemilik rumah yang fakir itu dan bersabda, ambillah pohon kurma itu untukmu dan keluargamu. Maka turunlah ayat ini sampai akhir surah yang membedakan kedudukan dan kesudahan yang bakhil dengan orang yang dermawan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lain-lain dari Al-Hakam Ibn Abban, dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, hadis ini sangat gharib. Gharib itu berarti tidak banyak yang meriwayatkan riwayat ini. Walaupun gharib itu tidak selalu dhaif, tapi biasanya sih dhaif. Tapi ini sirah ya, maksudnya dalam bab sirah. Kalau dalam bab sirah itu biasanya para ulama tetap menyampaikan karena tidak terlalu ketat para ulama dalam mentakhrij hadis soal sirah biasanya. Yang penting kenyataannya aja, nyatanya itu terjadi apa tidak gitu. Karena ada banyak riwayat-riwayat itu yang dinyatakan lemah dalam sirah tapi terbukti benar sehingga menjadi sahih gitu. Sahih karena faktual gitu. Jadi ada verifikasi faktual yang menyatakan bahwa itu ada gitu. Ya seperti tadi misalnya beberapa riwayat tentang sumurnya Sa'ad ibn Ubadah misalnya. Itu fisik sumurnya ada. Walaupun riwayatnya ada yang mendhaifkan. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan 7 orang hamba yang disiksa oleh pemiliknya karena beriman kepada Allah. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai janji Allah kepada hamba-hambanya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bersumber dari Urwah. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata,
kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Aku lihat engkau memerdekakan hamba-hamba yang lemah. Hei anakku, sekiranya engkau memerdekakan hamba-hamba yang kuat, pasti mereka akan membela dan mempertahankanmu." Abu Bakar menjawab, "Wahai ayahanda, aku mengharapkan apa yang di sisi Allah." Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan sikap Abu Bakar ini, yaitu beliau tidak berharap balasan dari makhluk, tapi balasan dari Allah saja. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Amir ibn Abdullah ibn Az-Zubair yang bersumber dari bapaknya. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kedermawanan Abu Bakar. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar yang bersumber dari Ibnu Zubair. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi yang menarik adalah begini ya. Tadi kan ada pohon yang menjulur sampai ke tanah tetangga. Itu kira-kira buah yang menjulur sampai ke tanah kita itu milik siapa? Ya kan, jenengan misalnya bertetangga, ada mangga tetangga sampai ke tanah jenengan gitu. Dan berbuah banyak. Pertanyaannya, itu milik siapa itu? Saya memang pernah membaca sebagian fatwa itu menyatakan yaitu milik yang punya tanah. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau di Fathul Mu'in yang pernah saya baca, enggak. Jadi statusnya masih milik yang punya pohon. Cuman karena itu masuk ke tanah orang, sepatutnya itu dibicarakan kepada pemilik tanah yang pohon kita masuk ke pekarangannya itu. Jadi jangan diam-diam baik itu maksudnya. Ngomong lah paling tidak, "Bu, mohon maaf ini mangga saya buahnya lebat masuk ke tanah ibu. Ini mau saya potong atau bagaimana?" "Oh enggak usah. Kalau enggak dipotong ya udah, kalau ibu memang mau ambil aja enggak apa-apa." Kan ada omongan gitu lebih enak gitu. Itu satu. Yang kedua, bisa dikembalikan kepada dzan, persangkaan orang kepada si pemilik pohon itu. Kalau di fikih itu ada istilah namanya ulima ridhohu. Ulima ridhohu itu kita tahu dia pasti merelakan. Nah, kalau kita yakin orangnya ulima ridhohu, orangnya pasti merelakan, tidak apa-apa diambil. Terutama yang jatuh. Tapi kalau kita yakin dia sudah, kita yakin orangnya pasti merelakan itu. Nah, kalau di kampung saya, penolakan itu izin yang tertunda biasanya. Jadi kadang anak-anak itu teriak dari luar itu, "Pak Le, minta rambutannya, Pak Le minta jambunya, Pak Le minta mangganya," gitu ya. Ya atau Pak D, itu dari dalam teriak itu, "Yo, JPN berarti boleh." Kadang pelit juga orang itu, Ojo, jangan." Nah, anak-anak masih kecil di kampung itu punya prinsip. Penolakan adalah izin yang tertunda. Ambil aja. Diambil. Nanti biasanya ketemu itu di acara pas nonton TV bareng-bareng kadang. Nah di kampung itu kadang yang punya TV cuma satu atau berapa itu. Nah, itu nonton terutama nunggu cerita akhir pekan hari Sabtu malam itu atau nunggu tinjunya Elias Pikal sama itu orang nonton di kampung kan bareng-bareng kan. Di situ kadang kalau ada adegan yang mesum itu kan orang maju ke depan bawa sarung sama anak kecil, "Ayo merem, condelok," gitu. Nah, itu situlah ketemu itu biasanya. "Kamu yang kemarin ngambil mangga saya." Nggih, balik. "Ojo barin mana ya?" Boten. Itu namanya izin yang tertunda namanya. Tapi jangan ditiru itu. Nah, jadi singkat cerita, hukumnya kembali ke situ. Nah, ini ceritanya orang ini paulid pakai dal. Bahkan kurma yang jatuh pun tidak boleh diambil. Nah, terus muncullah orang yang memang dengan izin Allah dermawan mau melakukan semua itu dengan janji dari Rasulullah Muhammad SAW tentang surga itu. Nah, terlepas dari apakah riwayat ini sahih atau tidak sahih karena gharib tadi riwayatnya, namun ayat ini memang bicara tentang keutamaan kedermawanan, di mana kedermawanan itu memang memudahkan seseorang itu untuk masuk surga. Saya baca dalam kitab Lubabul Hadis itu di surga itu ada pohon namanya pohon jud gitu.
yang cabangnya menjulur sampai ke dunia dan akan menarik semua yang dermawan itu ke dalam surga. Yang beriman tentunya ya. Dan di neraka itu ada pohon namanya pohon bakhil, yang cabangnya menjulur sampai ke dunia dan akan menarik siapapun yang bakhil untuk masuk ke neraka. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya di antara sebab kenapa orang masuk neraka itu karena pelit itu. Masalakakum fi saqar. Apa yang buat kamu masuk neraka saqar? Masalakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Maka bersyukurlah pada Allah kalau kita dalam hati kita Allah letakkan sifat dermawan itu. Semoga kita termasuk yang dikatakan dermawan menurut Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Amin Allahumma amin insyaallah. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Ya, Pak Ustaz. Oke, Pak. Saya ingin pencerahan gitu. Ada hadis itu riwayat Muslim itu idan tasofa saban fala tasumu. Ketika masuk pertengahan Saban maka tidak boleh berpuasa. Kemudian juga ada hadis riwayat Bukhari, ketika 2 hari atau 1 hari menjelang Ramadan maka tidak boleh berpuasa karena itu seperti yang musak. Nah, sedangkan kita ini ada 2 versi, ada versi ru'yah hilal, ada versi hisab. Jadi itu yang musak itu yang di mana itu, Ustaz? Yang pertama dalam madhab Syafi'i, yang sependek yang saya pahami, orang yang tidak terbiasa puasa sunnah begitu 15 Sya'ban tanggal 16-nya udah nggak boleh puasa sunnah lagi, kecuali bagi yang terbiasa boleh terus. Kemudian yang kedua boleh terus bagi yang belum selesai puasa qadha. Jadi terus ada masalah. Mengenai hari syak itu juga sama. Itu sebenarnya kalau bagi yang masih mengqadha masih boleh terus kalau bagi yang mengqadha. Nah, terus kemudian larangannya itu tidak sampai haram. Tapi ada yang mengatakan sebatas makruh. Yang mengenai ayat hari syak tadi itu. Nah, jadi kalau memang kita masih yakin ini masih belum Ramadan dan kita mau bayar qadha, misalnya qadha yang wajib ya. Kalau sunnah stop ya. Kalau sunnah jangan stop ya kalau sunnah. Kalau qadha masih boleh. Silakan. Nah, namun pertanyaan Bapak menarik tadi. Ini kan ada yang hisab, ada yang ru'yah. Kalau sekarang bukan hisab lagi, KHKT sekarang. Karena Muhammadiyah tidak lagi menggunakan hisab dengan konjungsi matlak lokal, tapi menggunakan matlak internasional, yaitu kalender Hijriyah global tunggal, dengan ketentuan kalau sudah ada nampak hilal di belahan negeri mana, maka seluruh negeri itu, seluruh dunia itu Ramadan atau Syawal. Dan menurut informasi yang saya terima, hilal itu baru nampak di Alaska jam 9 nanti sebenarnya. Cuma di sana harinya hari Rabu, sehingga di Kopas Rabu gitu loh. Di Kopas Rabu. Itu problemnya di situ sebenarnya. Yang hari sekarang ini. Jadi Muhammadiyah udah nggak pakai lagi hisab sekarang, tapi menggunakan KHKT itu, kalender Hijriyah global tunggal. Itu yang pertama dulu. Jadi problemnya itu satu. Kemudian yang kedua, tadi malam saya dapat postingan dari sebagian teman, Saudi menetapkan hari Rabu tanggal 18 kan, 1 Ramadan. Padahal kita lebih dulu harinya. Kenapa kok dia lebih dulu Ramadannya? Begini ya. Ini cara kerja hilal itu, cara kerja hilal. Ketika di Indonesia hilal baru mengalami konjungsi itu di jam 19 sekian. Itu di Indonesia. Semakin ke barat, ketika matahari tenggelam di Saudi, itu hilal semakin tinggi. Makanya di Indonesia kadang nggak kelihatan, di Saudi kelihatan. Kenapa? Karena pas tenggelam di Saudi matahari, hilal sudah tinggi, hilal. Itu. Jadi ketika Saudi matahari tenggelam, hilalnya sudah tinggi. Di Indonesia, Aceh mentok itu terjadi konjungsi itu jam 19 sekian lah gitu. Nah, otomatis nanti baru terlihat itu. Makanya kalau menggunakan kalender KHKT sebenarnya ya,
imkanu ru'yah untuk hilal di Alaska itu kalau di Indonesia jam 9 nanti. Jam 9 nanti itu baru di sana hilal kelihatan. Itu. Makanya tadi malam Pak Menteri kan mengatakan kan tidak ada Ramadan sebelum hilal di bawah ufuk itu kata Pak Menteri tadi malam. Ya makanya saya nggak mau debat soal ini. Masing-masing punya argumentasi. Teman-teman di Muhammadiyah juga punya argumentasi yang sangat bagus. Masing-masing punya argumentasi. Kalau mau kita berdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari kayaknya nggak akan selesai juga itu. Nah jadi masing-masing saya monggo lah masing-masing mauan, saya nggak akan mempengaruhi apa-apa. Karena saya bukan mufti juga, saya juga bukan ahlinya saja. Saya cuma orang yang pernah belajar falak gitu aja. Nah terus kemudian berikutnya kalau gitu hari syaknya kapan? Ya begitu tanggal 28 itu sudah masuk hari syak besoknya itu. Jadi 29 itu hari syak sudah masuknya. 20 jadi Syakban tanggal 29 itu masuknya hari syak sudah. Iya, ya kalau puasa sunnah jangan. Tapi kalau puasa qadha masih boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena qadha kan wajib itu masih harus ditunaikan soalnya kalau qadha. Tapi kalau sunnah jangan sebaiknya. Itu hari syak. Itu. Jadi syak itu tanggal 29 itu biasanya syak. 2 atau 3 hari karena kadang usia usia Syaban kan bisa 30 gitu maksudnya. 1 atau 2 hari. Jadi hari syak itu tanggal 29. Itu hari syak itu. Kalau kita kemarin samalah tanggalnya sama, cuman awal Ramadannya aja kita yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab gitu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Siapa dulu ini? Pak Rafatang. Atau Pak Haji dulu, besok siapa? Ya, saya meneruskan itu. Pak, nggih monggo. Jadi sekarang masuk ke Senin kemarin. Nggih. Ya, pertanyaannya kalau misalnya masih puasa, kemudian apa haram? Yang kedua, kalau hari ini puasa, karena dari masalah perhitungan, kita tadi misalnya mengikuti, apakah juga dilarang? Kemudian kita melihat, Ustaz, kalau misalnya kita 30 hari, alhamdulillah lebih awal. Karena sejauh ini Muhammadiyah kan tidak pernah di belakang Ustaz. Sehingga kita melihat ya sudahlah puasa menghitung latihan gitu. Kalau seandainya begitu, apakah itu harus juga amal atau wajib? Baik. Ini kalau pas tadi pendapat tadi silakan. Iya. Saya karena ini masalah ibadah, saya kembalikan pada kaidah para ulama yang mengatakan sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah seseorang itu dikaitkan dengan persangkaan kuat seorang mukallaf. Kalau nun sewu Bapak Ibu misalnya meyakini bahwa ini sudah Ramadan, yakin sudah, silakan puasa, jangan tidak puasa. Karena Anda sudah meyakini ini Ramadan. Tapi kalau jenengan ragu-ragu, da' ma yuribu ka ila ma la yuribu. Kalau kamu ragu, tinggalkan pada yang tidak ragu. Maka jangan puasa dulu kalau memang ragu. Tapi kalau yakin silakan. Nah, masalahnya ada juga yang yakin ini belum Ramadan. Karena belum Ramadan jangan puasa. Jangan puasa Ramadan gitu maksudnya. Jangan puasa Ramadan. Masalahnya keyakinan. Iya, betul. Itu kaidahnya begitu. Kaidah para ulama dalam mensikapi masalah ibadah, di antaranya adalah sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah seorang itu dikaitkan dengan persangkaan kuat seorang mukallaf. Itu seperti itu. Apalagi ayat Al-Qur'annya mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang berada di satu itu Quran ya. Siapa yang berada di satu negeri dan saat itu ada Ramadan, maka dia harus puasa. Maaf, di negeri kita kan belum Ramadan. Wong hilalnya masih di bawah ufuk. Perintah ayatnya faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang tinggal di satu negeri dan negeri itu sudah Ramadan, maka dia harus puasa. Loh di negeri kita belum Ramadan. Terus kita mau puasa apa terus? Itu maaf kalau menggunakan pendekatan itu Pak Haji. Tapi saya ulang, saya dari kemarin tanya orang, saya bukan mufti, saya bilang gitu. Silakan merujuk ke fatwanya masing-masing aja. Karena secara umum bagi kita orang awam itu kata putus itu pada kata ustadz kita. Atau referensi yang kita rujuk lah. Ya kalau Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya misalnya. Kalau yang merujuk pada pemerintah ya dengan rujukan Kementerian Agamanya misalnya. Ngoten nggih Pak Haji nggih. Wallah nggih afwan. Nggih. Nggih. Saya tanyakan tentang masalah metodenya. Nggih. Katakan semuanya benar. Dan saya tanyakan yang berhak untuk mengatakan, mengumumkan bahwa satu
Ya, bagus. Nggak, saya mau cerita dulu gini ya. Memang dulu, ini sependek yang saya pahami ya. Ini yang saya pahami. Dari generasi Nabi kita Muhammad SAW hingga Khulafaur Rasyidin selesai. Itu kalau ada orang yang melihat hilal, itu bukan yang melihat hilal yang mengeksekusi hilal. Tapi dia lapor kepada Rasulullah Muhammad SAW, lapor kepada para Khulafaur Rasyidin, baru nanti yang mengeksekusi itu khalifah. Yang mengeksekusi itu adalah Rasulullah Muhammad SAW dan para khalifah. Jadi yang ketok palu mengatakan besok kita puasa itu Rasulullah Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bukan orang yang melihat hilal perseorangan itu. Itu sampai Khulafaur Rasyidin selesai. Nanti muncul perbedaan itu di masa Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi pasca Khulafaur Rasyidin. Pas Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin di Damaskus saat itu pusat pemerintahannya, dan ada sudah berlebaran beliau saat itu. Ibnu Abbas di Madinah belum lebaran. Ditanya oleh Quraib radhiyallahu an, "Ya Ibnu Abbas, kenapa Anda tidak berlebaran? Padahal khalifah di Damaskus sudah berlebaran." Kata beliau, "Saya di sini belum melihat hilal." Wa hakadha amarna Rasulullah SAW. Demikianlah kami diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu awal mula perbedaan di antaranya di situ itu. Itu yang saya tahu. Makanya ya begitulah itu. Tapi kalau kita rujuk pada catatan sejarah dari masa Nabi hingga Khulafaur Rasyidin, itu eksekutornya khalifah memang. Eksekutornya adalah khalifah atau Rasulullah Muhammad SAW dan khalifah setelah beliau. Itu hingga Khulafaur Rasyidin yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak perseorangan yang kemudian boleh mengumumkan itu. Bahkan sebenarnya pakar-pakar hisab, kalau kita merujuk pada disiplin fikih madzhab Syafi'i terutama, pakar-pakar hisab itu dilarang mengumumkan hasil hisabnya untuk dipublikasikan ke umum. Jadi itu hanya untuk konsumsi pribadi aja sebenarnya. Itu. Jadi hisab itu untuk konsumsi pribadi, tidak untuk konsumsi publik itu sebenarnya. Hasil hisab itu. Jadi tidak untuk mengeksekusi awal Ramadan atau akhir Ramadan, tidak. Itu yang saya tahu. Dalam disiplin madzhab Syafi'i ya, yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Pak yang saya tahu. Dalam konteks negara, siapa yang menetapkan, negara atau ormas? Kalau merujuk kepada kaidah-kaidah para ulama dalam memahami ini, sebenarnya harusnya ya, yang menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan umat itu adalah keputusan amir pemerintah sebenarnya. Jadi hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf. Jadi ketetapan pemerintah itu harusnya menyelesaikan perbedaan. Ini saya menggunakan kaidah-kaidah fikih aja ya, karena saya kan orang fikih itu. Jadi yang saya tahu begitu. Harusnya begitu, harusnya. Tapi memang Indonesia ini luar biasa, Pak. Di mana-mana itu Ramadan 1, di sini 2 Ramadan. Itu saking baiknya Allah sama kita. Di mana-mana Idul Fitri 1, di sini 2. Malah kalau tambah Naksabandia bisa 3 Pak Ramadan ya. Maaf ya, saya dari kemarin tanya orang itu, saya selalu menghindar karena saya tahu ini jangankan sekelas saya, sekelas pakar-pakar saya menjelaskan mental semua. Dan ini sudah diseminarkan berkali-kali, tidak sekali. Berkali-kali diseminarkan masalah ini dan ujungnya nggak selesai, emang nggak tahu. Tapi saya mau cerita pribadi ini ya. Dosen ilmu falak saya itu orang Muhammadiyah. Jadi dosen falak saya itu namanya Pak Mukarrom, itu orang Muhammadiyah. Beliau itu pernah cerita sama mahasiswa itu ngomong gini. Kata beliau ngomong gini. Kalau ada perbedaan pendapat antara pemerintah dengan ormas, ikut pemerintah saja, kata beliau gitu. Alasan beliau gini. Kalau ormas kan pendapat pribadi ormas itu. Kalau pemerintah kan itu ijma katanya. Antar ormas bahkan melibatkan negara-negara sebelah, negara-negara tetangga kan itu. Itu kata beliau begitu. Itu dosen ilmu falak saya namanya Pak Mukarrom, hafizahullah, Dr. Mukarrom. Beliau itu orang Muhammadiyah. Nah, beliau itu begitu. Saya ini dulu kuliah itu dosen pemikiran Islam saya orang Persis. Dosen usul fikih saya itu orang NU, dosen falak saya itu orang Muhammadiyah. Campur gak karu-karuan.
Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu? Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.